Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Ibu Laksmi akan menemani kalian belajar. Dan hari ini, Ibu sudah ditemani oleh salah satu siswa yang semangat belajar. Siapa ya namanya? Hai semuanya, aku Arthur. Hari ini aku penasaran banget, Bu. Katanya kita mau belajar tentang sesuatu yang bisa menarik-narik benda. Namanya itu apa ya? Wah, Arthur sudah penasaran nih. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Sudah siap belajar bersama Ibu? Siap, Bu Guru. Anak-anak, magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Tapi tidak semua logam bisa ditarik loh. Loh, Bu. Berarti koin bisa ditarik magnet juga. Tergantung bahan koinnya, Tur. Kalau terbuat dari besi atau baja, bisa. Tapi kalau dari aluminium atau tembaga, magnetnya tidak akan bekerja. Oh, aku kira semua logam pasti bisa ditarik magnet. Itulah menariknya belajar sains. Kita jadi tahu bahwa tidak semua logam bersifat magnetik. Bu Laksmi, magnet itu semuanya buatan manusia ya? Pertanyaan yang bagus, Nak. Tidak semua magnet dibuat manusia. Ada juga magnet yang berasal dari alam. Namanya magnetit atau lodestone. Ini adalah batu yang dari sananya sudah memiliki daya magnet. Wah, jadi sejak zaman dulu sudah ada magnet alami. Betul sekali. Tapi karena manusia ingin menggunakan magnet untuk banyak hal, maka dibuatlah magnet buatan seperti magnet batang, magnet ladam, dan magnet jarum. Jadi sekarang kita lebih sering pakai magnet buatan ya? Betul, karena bentuk dan kekuatannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Magnet punya banyak bentuk, Arthur. Yuk, kita pelajari bersama. Boleh banget, Bu. Aku cuma tahu magnet kulkas. Hehehe. Nah, itu disebut magnet lembaran. Selain itu, ada magnet batang. Bentuknya seperti balok kecil, magnet ladang. Bentuknya seperti huruf U, magnet jarum. Yang digunakan dalam kompas magnet silinder. Bentuknya seperti tabung. Ternyata banyak juga ya, dan setiap bentuk punya kegunaan yang berbeda. Betul sekali. Bentuk magnet memengaruhi cara kerjanya dalam menarik benda. Bu, kenapa ya ada benda yang bisa ditarik magnet dan ada yang tidak? Pertanyaan bagus. Itu karena tidak semua bahan memiliki sifat magnetik. Ada 3 jenis bahan berdasarkan reaksinya terhadap magnet. Apa aja tuh, Bu? Pertama, ferromagnetik, yaitu bahan yang sangat mudah ditarik magnet, seperti besi, baja, dan nikel. Seperti paku dan klip kertas? Benar. Kedua, paramagnetik, yaitu bahan yang hanya tertarik sedikit oleh magnet. Contohnya, aluminium. Jadi kelihatannya nggak tertarik ya? Iya, tarikannya sangat lemah. Yang ketiga, diamagnetik. Bahan ini bahkan tidak tertarik sama sekali. Dan kadang malah menolak magnet. Contohnya, kayu, air, dan plastik. Wah, jadi tidak semua benda bisa nempel di kulkas ya, Bu? Tepat sekali. Itu karena hanya bahan ferromagnetik yang bisa tertarik kuat oleh magnet. Magnet punya beberapa sifat penting. Yuk kita pelajari. Pertama, menarik benda logam tertentu. Kedua, memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketiga, kutub berbeda saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama saling tolak-menolak. Keempat, memiliki medan magnet. Dan yang kelima, gaya magnet bisa menembus benda tipis, seperti kertas atau plastik. Bu, kalau aku taruh penjepit kertas di balik kertas tipis,
Magnet tetap bisa menarik. Bisa. Itulah contoh gaya magnet yang bisa menembus benda tipis. Kita juga bisa membuat magnet sendiri loh. Ada 3 cara. Pertama, cara gosok magnet batang ke besi satu arah berkali-kali. Nanti besi jadi punya sifat magnet. Tapi sifatnya cuma sementara ya, Bu. Betul, itu disebut magnet sementara. Kedua, cara induksi. Dekatkan magnet kuat ke besi tanpa menyentuh. Besi bisa berubah jadi magnet sementara dan menarik paku. Wah, jadi cuma didekatkan aja. Bisa berubah jadi magnet. Iya, tapi kalau magnetnya dijauhkan, efeknya hilang. Yang ketiga, cara elektromagnetika. Lilitkan kawat tembaga ke paku dan sambungkan ke baterai. Saat dialiri listrik, paku jadi magnet kuat. Kayak sulap ya, tapi ilmiah. Tapi harus hati-hati ya, Bu. Iya, harus dengan bimbingan orang dewasa. Magnet digunakan dalam banyak alat di sekitar kita. Pintu kulkas menempel rapat karena magnet. Kompas menunjukkan arah utara menggunakan magnet. Dinamo sepeda menghasilkan listrik dengan bantuan magnet. Speaker menghasilkan suara dari getaran dan medan magnet. Wah, ternyata magnet penting banget ya, Bu. Sangat penting. Banyak alat tidak akan bekerja tanpa magnet. Sekarang kita tes cepat. Arthur, jawab ya. Pertanyaannya, apa nama bagian magnet yang paling kuat gaya tariknya? Kutub magnet? Tepat sekali. Hebat Arthur, anak-anak di rumah. Kalian juga tahu kan jawabannya? Belajar bareng Ibu Laksmi. Seru banget, aku jadi makin semangat belajar sains. Ibu senang mendengarnya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Ingat, belajar itu menyenangkan. Dah.